Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini di minggu yang kudus, kami mau membaca merenungkan lagi firman-Mu. Sucikan, kuduskan, layakkan, dan urapi kami untuk membaca merenungkan firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, tidak lebih dari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah. Beri hikmat, taruh perkataan-Mu dalam mulut lidah hamba-Mu, sehingga kami sama-sama dibangun oleh firman. Berfirmanlah Engkau Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan, firman yang sudah menjadi daging, kami menyambut pemberitaan firman-Mu. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil di dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayat 39. Saya bacakan untuk kita semua. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya mengucapkan shalom dan selamat bertemu kembali. Pembacaan kita dalam Roma 8 ayat 35 sampai dengan ayat 39, saya mengangkat sebuah tema. Akhirnya, iman pada Tuhan Yesus yang akan membawa kita menang. Rasul Paulus dalam Roma 8 ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-39 berbicara dan menuliskan tentang iman. Pengajaran iman sangatlah penting. Pengajaran tentang iman ibarat jantung dalam pengajaran tentang keselamatan. Alkitab Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat yang pertama mendefinisikan iman. Karena dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu definisi dari Alkitab. Definisi iman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, iman didefinisikan sebagai percaya yang ditujukan kepada Tuhan dan kitab suci. Maka dengan demikian, secara sederhana, iman dapat saya definisikan adalah sikap, keputusan, dan tindakan melepaskan andalan dari segala usaha sendiri untuk mendapatkan keselamatan dengan cara mempercayakan diri kepada Tuhan. Saudaraku, Paulus menuliskan dalam Roma 14 ayat 23, B, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Dalam menjalani kehidupan kekristenan kita, segala sesuatu yang akan kita lakukan, segala sesuatu yang akan kita katakan, segala sesuatu yang kita pikirkan harus berdasarkan iman supaya kita tidak berdosa. Demikian hanya dalam kita menjalani kenyataan hidup kita saat ini. Segalanya terasa semakin berat. Akhirnya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, iman pada Tuhan Yesuslah yang akan membawa kita pada kemenangan. Untuk sampai kepada hal ini, untuk sampai ke sana, Paulus mengajarkan kita beberapa hal. Mari kita lihat ayat 35 sampai dengan ayat 36. Sebagai poin kita yang pertama, situasi dan keadaan yang kita alami tidak akan dapat memisahkan kita dari Kristus dan kasih-Nya. Pada ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-36, Paulus menguraikan situasi dan keadaan yang dialami oleh Paulus, para murid, dan jemaat mula-mula, gereja mula-mula di zaman itu.
Situasi dan keadaan yang mereka alami ialah penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Situasi dan keadaan yang kita alami memang berbeda dengan situasi keadaan yang dialami oleh Paulus, para murid, dan jemaat mula-mula di abad pertama. Tetapi Bapak Ibu, akibatnya sama, yaitu maut dan kematian. Situasi yang kita alami saat ini ialah virus yang mengancam, ekonomi yang sulit, kebebasan kita yang dibatasi, usaha bisnis kita yang merosot, pendidikan anak-anak kita tidak ada kejelasan, ancaman kelaparan yang bisa saja mulai terlihat di depan mata kita. Situasi dan keadaan yang dialami oleh Rasul Paulus, para murid, dan gereja di abad-abad pertama disebabkan oleh penguasa-penguasa yang anti kekristenan dan orang-orang yang anti dengan kekristenan di zaman itu. Tetapi apakah situasi keadaan dan kenyataan yang mereka alami di zaman itu dapat memisahkan mereka dari Kristus dan kasih-Nya? Saya mau katakan tidak, Bapak Ibu. Justru akhirnya iman mereka pada Tuhan Yesus akhirnya membawa mereka kepada kemenangan. Sekalipun mereka harus kehilangan nyawa mereka demi iman mereka kepada Tuhan Yesus. Pertanyaan yang sama, Bapak Ibu. Apakah situasi dan keadaan serta kenyataan yang kita alami saat ini dapat memisahkan kita dari Tuhan Yesus dan kasih-Nya? Saya mau katakan tidak, Bapak Ibu. Ancaman virus, sakit penyakit, ancaman kelaparan, penderitaan, kesesakan, kesusahan, dan lain-lainnya boleh membunuh tubuh kita, sama seperti jemaat Paulus dan gereja mula-mula boleh membunuh tubuh mereka. Tetapi itu tidak akan pernah bisa membunuh iman kita, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita minta pada Tuhan Yesus untuk menambahkan kekuatan iman kita. Keadaan dan kenyataan situasi yang saat ini kita hadapi, mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita aktifkan iman kita. Kita tumbuhkan iman kita untuk menghadapi situasi dan kenyataan saat ini. Oh, saya terlalu yakin bahwa akhirnya iman kita pada Tuhan Yesus akan membawa kita kepada kemenangan. Sebagai poin yang pertama, situasi dan keadaan yang kita alami tak akan pernah bisa, tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari Kristus dan kasih-Nya. Yang kedua, mari kita melompat ke ayat 38 dan ayat yang ke-39. Saudaraku yang kekasih, sebagai poin yang kedua dari ayat 38 ayat 39 ialah kuasa dalam bentuk apapun tidak dapat memisahkan kita dari Tuhan Yesus dan kasih-Nya. Kuasa dalam bentuk apapun tidak akan mampu memisahkan kita dari Tuhan Yesus dan kasih-Nya. Pada ayat yang ke-38 dan 39, Paulus menguraikan bentuk-bentuk kuasa yang berusaha untuk memisahkan mereka, jemaat mula-mula, para murid, dari Kristus dan kasih-Nya. Paulus menguraikan bentuk-bentuk kuasa ini yang berupaya untuk memisahkan kita dari Kristus dan kasih-Nya. Kuasa maut, kenyataan dan situasi hidup, kuasa malaikat, kuasa pemerintah-pemerintah, kuasa orang-orang yang ada di atas bumi, dan bahkan kuasa yang ada di bawah bumi. Bahkan sekalipun makhluk lain, dalam hal ini kuasa iblis, sekalipun tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari Kristus dan kasih-Nya. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari Bapak Ibu kita kembali belajar hidup dengan iman kita pada Tuhan Yesus. Tinggalkan segala sesuatu dan usaha diri sendiri sebagai andalan kita. Hiduplah dengan iman yang bergantung pada Tuhan Yesus. Saya yakin akhirnya iman kita pada Tuhan Yesus akan membawa kita pada kemenangan atas segala bentuk kuasa yang ada saat ini. Yang ketiga, jemaat Tuhan yang terkasih, kita kembali ke ayatnya yang ke-37. Sebagai poin yang ketiga,
Hanya iman pada Tuhan Yesus yang dapat menjadikan kita lebih dari pemenang. Saudaraku, Paulus dan jemaat di Roma, gereja mula-mula di abad pertama, mereka secara fisik, mereka meregang nyawa, mereka kehilangan nyawa karena penganiayaan, penindasan, kelaparan, pedang membunuh mereka. Tetapi mereka tidak menjadi orang-orang yang kalah. Secara fisik mereka mengalami kekalahan, tetapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mereka menang dalam iman mereka pada Tuhan Yesus. Mereka tidak disukai oleh pemerintah dan orang-orang Roma serta orang-orang Yahudi yang berada di pihak pemerintah Romawi. Mereka dijadikan musuh oleh pemerintah. Mereka disebut sebagai kelompok bidat dan orang kafir. Mereka dituduh sebagai pembakar kota Roma, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Status kewarganegaraan mereka, status kewarganegaraan mereka dicabut. Mereka dijadikan makanan binatang buas, dipenjarakan. Mereka dibakar hidup-hidup. Paulus sendiri oleh pemerintah Roma di zaman itu mengalami hukum panjung, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Mereka hidup terancam dan penuh penderitaan. Tetapi mereka berhasil menaklukkan situasi, keadaan dan kenyataan yang mereka alami pada waktu itu. Dengan iman mereka pada Tuhan Yesus yang akhirnya membawa mereka lebih daripada orang-orang yang menang. Saudaraku, hadapi dan taklukkan situasi, keadaan dan kenyataan yang kita alami saat ini dengan iman kita pada Tuhan Yesus. Sekalipun itu menuntut kita harus kehilangan nyawa. Sama seperti Paulus, jemaat mula-mula dan para murid. Mereka menghadapi dan menaklukkan situasi keadaan yang mereka alami pada waktu itu dengan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Yang akhirnya sekalipun secara fisik mereka kalah, tetapi mereka menang secara iman mereka kepada Tuhan Yesus. Mereka mampu mempertahankan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan Yesus, jemaat yang terkasih, jangan menyerah dan kalah dengan situasi dan keadaan yang kita alami saat ini. Mari bertarung dengan iman kita dan dengan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Oh, saya yakin situasi, keadaan dan kenyataan yang kita alami tidak akan pernah dapat memisahkan kita dari Kristus dan kasih-Nya. Akhirnya saudaraku, kita benar-benar menjadi milik Kristus dan Kristus menjadi milik kita oleh karena iman. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita hari ini, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Mari, situasi dan keadaan yang kita alami tak akan pernah dapat memisahkan kita dari Kristus dan kasih-Nya. Yang kedua, kuasa dalam bentuk apapun tidak dapat memisahkan kita dari Kristus dan kasih-Nya. Yang ketiga, hanya dengan iman pada Tuhan Yesus yang dapat menjadikan kita lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur bahwa akhirnya iman kami pada Tuhan Yesus Kristuslah yang membawa kami menang atas segala situasi dan keadaan di akhir zaman ini. Mampukan kami untuk tetap terus menjaga, mempertahankan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin.
ku